Bab 1109. Entah mengalirkan air mata atau darah. Cet. Pedang energi menyapu, dan tubuh belasan murid Sekte Senba langsung terbelah menjadi dua. Tak lama kemudian, warrior yang memasuki kerumunan Sekte Senba. Saat ini, warrior yang seperti serigala memasuki kawanan domba. Di depan pedang energi yang diberkati oleh dua konsepsi niat warrior yang tak terhitung banyaknya murid Sekte Senba di lapangan tidak bisa melawan. Pada saat ini, mereka juga tidak memiliki hati dan keberanian untuk melawan. Kekaguman mereka sebelumnya telah membuat mereka takut pada warrior yang. Izinkan bertanya, di hadapan dewa pembunuh seperti itu, siapa yang tidak takut? Oleh karena itu, ketika warrior yang menyerbu kerumunan, banyak murid Sekte Senba di lapangan tidak memilih untuk melawan, tetapi memilih untuk melarikan diri. Jika semua orang bekerja sama, mereka benar-benar dapat melawan warrior yang, dan bahkan mengusir warrior yang. Karena warrior yang hanyalah seorang manusia, dan saat ini warrior yang, baik secara fisik maupun mental, sudah sangat lemah. Karena itu, jika semua murid Sekte Senba bekerja sama, sangat mungkin untuk mengusir warrior yang. Namun, murid Sekte Senba saat ini tidak melakukan itu. Mereka kacau. Sekelompok orang yang tidak memiliki siapapun sebagai pemimpin dan berada dalam kekacauan, bagi warrior yang ancamannya telah dikurangi seminimal mungkin. Setelah memasuki kerumunan, ratusan orang langsung dipenggal oleh warrior yang dalam beberapa detik. Di dalam Sekte Senba, terdengar suara ratapan. Tapi itu setidaknya juga kekuatan berlian dan master segera mengorganisir di lapangan, dan kemudian meluncurkan pengepungan pada warrior yang. Namun, warrior yang saat ini sudah tak terbendung, dan setiap energi pedang darah akan mencabut puluhan nyawa. Warrior yang, aku membiarkanmu pergi. Pada saat ini, di Sekte Senba, tiba-tiba terdengar suara Qina Feng. Pada saat ini, Qina Feng dengan tangan terkepal, wajahnya suram dan menakutkan, dia menatap warrior yang di antara kerumunan, dan niat membunuh di matanya hampir berubah menjadi substansi. Sekte Senba telah kehilangan banyak master. Jika warrior yang membunuh lagi, master level menengah dan tinggi Sekte Senba akan sangat kekurangan. Melepaskan warrior yang adalah langkah tak berdaya, tapi setidaknya itu bisa menyelesaikan krisis saat ini. Di kerumunan, ketika dia mendengar suara Qina Feng, warrior yang segera berhenti, dia berbalik untuk melihat Qina Feng, dan berkata, "Kamu adalah orang yang tidak akan membiarkanku pergi. Dan kamu adalah orang yang memintaku pergi, kamu pikir aku siapa? Kamu menyuruhku untuk tidak pergi, lalu aku tidak pergi, kamu memintaku pergi, lalu aku harus pergi." Dengan lambaian tangan kanan warrior yang, sebuah pedang energi menebas, dan tubuh lebih dari selusin murid Sekte Senba di lapangan langsung dibagi menjadi dua. Warrior yang, apakah kamu benar-benar ingin mati? Pada saat ini, Qina Feng berkata dengan keras. Warrior yang hendak berbicara ketika wanita cantik berjubah hijau tiba-tiba berkata, "Nak, bawalah wanitamu bersamamu." Clara Xiao juga berkata saat ini, "Ayo pergi." Warrior yang tidak terlalu sadar saat ini, tetapi keduanya sangat jelas. Sekte Senba meski tanpa setengah kaisar, tapi mereka masih punya leluhur. Begitu panggilan leluhur datang, maka, jangankan warrior yang, bahkan Bendico Xiao mungkin tidak bisa pergi. Tentu saja, Sekte Senba tidak akan memanggil leluhurnya kecuali terpaksa melakukannya. Memanggil pendekar kaisar datang ke dunia spiritual, itu harus dibayar dengan harga tinggi. Sekte Senba tidak mampu kehilangan gengsi untuk memanggil leluhurnya demi seorang master setengah suci,
dan Sekte Senba tidak tahan dengan kemarahan leluhur setelah dia datang. Namun, jika warrior yang terus membunuh, maka Sekte Senba hanya bisa memanggil leluhurnya. Di lapangan, ketika mendengar kata-kata wanita cantik berjubah hijau dan Clara Xiao, mata warrior yang tiba-tiba menjadi lebih jernih. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, warrior yang memandang Clara Xiao, menatap Clara Xiao untuk waktu yang lama, matanya perlahan tertutup dan wajahnya masih penuh perjuangan. Setelah waktu yang lama, mata kanan warrior yang menjadi lebih jernih dan cerah. Pada saat ini, dia tidak ragu-ragu, menggerakkan tubuhnya, datang ke sisi Clara Xiao, dan berkata, "Ayo pergi." Kali ini, dia datang ke Sekte Senba untuk menyelamatkan Clara Xiao, bukan untuk membunuh. Sebelumnya, dia membunuh orang, salah satunya adalah demi menyelamatkan diri sendiri, dan yang lainnya adalah untuk memaksa Qina Feng untuk melepaskan mereka. Sekarang rencananya telah berhasil, jika masalah berlanjut, itu mungkin tidak sebanding dengan kerugiannya. Di bawah tatapan Qina Feng dan Master Sekte Senba lainnya, warrior yang membawa Clara Xiao terbang menuju ujung langit. Saat dia tiba di tirai cahaya kota Qianyu, warrior yang menoleh untuk melihat Qina Feng. Qina Feng menatap ganas warrior yang dan berkata, "Tunggu." Warrior yang menatap langsung ke arah Qina Feng dan berkata, "Aku tidak akan pergi jika kamu berbicara omong kosong lagi." Qina Feng memandang warrior yang sejenak, dan kemudian berkata, "Mundurkan formasi." Mengikuti suara Qina Feng, tirai cahaya di ujung langit perlahan menghilang, dan pada saat tirai cahaya menghilang sepenuhnya, warrior yang memeluk Clara Xiao dan menghilang di kota Qianyu. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Senba kita menyatakan perang terhadap perguruan Rusa Putih. Aku mengirim perintah kepada semua murid Sekte Senba di luar, siapapun yang melihat murid perguruan Rusa Putih di luar, murid Sekte Senba kita harus membunuh mereka tanpa ampun. Ketika warrior yang pergi, suara Qina Feng bergema di seluruh kota Qianyu. Bang! Di ujung langit, tiba-tiba terdengar suara bising. Kemudian, Bendico Xiao dan Januar Mo muncul di lapangan. Di sudut mulut Januar Mo, ada noda merah cerah. "Kamu bukan lawanku." Melihat Januar Mo, Bendico Xiao berkata dengan datar. Januar Mo menyeka warna merah cerah di sudut mulutnya dan berkata, "Tunggu saja, tunggu kedatangan keluarga Mo aku." Suara terdengar, Januar Mo bergerak dan menghilang di tempat. Menatap ujung langit sejenak, Bendico Xiao kembali menatap Qina Feng dan berkata, "Ketua Sekte Feng, apakah masalah ini bisa diselesaikan baik-baik saja?" "Selesaikan baik-baik." Qina Feng menyeringai, "Bendico Xiao, apakah kamu bercanda?" Bendico Xiao mengangguk kecil dan berkata, "Begini saja." Setelah mengatakan itu, dia menatap wanita cantik berjubah hijau dan berkata, "Bantu aku mengantarkan kedua bocah kecil itu sampai mereka kembali ke perguruan Rusa Putih. Aku akan mengantar tetua keluargamu, sekalian mengunjungi beberapa teman lama." Tidak perlu diragukan, masalah kali ini pasti tidak bisa diselesaikan dengan damai. Prioritas utama sekarang adalah memanggil teman. Karena jika tidak, Sekte Senba dan keluarga Mo akan segera membalas dendam. Balas dendam dua kekuatan berlian, terutama keluarga Mo yang bukan kekuatan berlian biasa. Itu adalah keluarga kuno yang telah diturunkan selama bertahun-tahun yang tidak diketahui usianya, dan warisannya hanya dapat digambarkan sebagai horor. Belum lagi perguruan Rusa Putih saat ini, bahkan perguruan Rusa Putih yang dulu juga tidak tahan bidikan dua kekuatan berlian.
Bisa dikatakan bahwa saat ini perguruan rusa putih benar-benar menghadapi masa perjuangan hidup dan mati. Wanita cantik berjubah hijau melirik Bendico Xiao, mengangguk kecil, lalu bergerak dan menghilang di ujung langit. Kemudian, Bendico Xiao juga bergerak dan menghilang di ujung langit. Di lapangan, Qina Feng mengepalkan tangannya erat-erat, dan setelah beberapa saat, suaranya terdengar lagi di ujung langit, "Kirim perintah, suruh semua tetua yang berlatih di luar untuk kembali ke sekte." Di luar kota Qianyu, kota terdekat dengan dunia Bangau Putih adalah kota Beiming. Di kota itu ada formasi pengirim, kita harus ke sana untuk bisa berteleportasi ke dunia Bangau Putih. Clara Xiao berbisik di pelukan warrior Yang. Sebelumnya di kota Qianyu, formasi pengirim di kota itu telah menjadi debu, entah karena warrior Yang atau karena tindakan sekte Senbai yang disengaja. Karena itu, keduanya harus mencari cara lain untuk kembali ke dunia Bangau Putih. Warrior yang sedikit mengangguk dan terbang ke arah yang ditunjuk Clara Xiao. Clara Xiao mengulurkan tangan dan membelai kulit yang retak di dada warrior Yang, dan berkata dengan lembut, "Apakah sakit?" "Aku sudah terbiasa," kata warrior Yang. Mendengar itu, dua garis cairan bening langsung mengalir dari mata Clara Xiao. Warrior yang menundukkan kepalanya dan mencium dahi Clara Xiao, dengan lembut berkata, "Seorang pria akan berdarah atau meneteskan air mata dalam hidupnya, aku memilih untuk berdarah. Ini adalah jalan yang aku pilih, jadi biarpun berdarah sebanyak apapun, aku akan terus berjalan. Namun, banyak darahmu yang mengalir demi kami." Clara Xiao berkata dengan lembut, "Kamu adalah wanitaku, aku tidak berdarah untukmu, apakah kamu ingin pria lain berdarah untukmu? Aku tidak akan setuju." Warrior yang terkekeh, dan kemudian berkata dengan tegas, "Aku, warrior Yang, tidak akan menjadi orang jahat dalam hidupku, apalagi menjadi orang baik. Siapapun yang berani menyentuhku, tidak peduli apakah dia orang baik atau jahat, aku akan membunuhnya. Untuk kalian, bagaimana jika seluruh dunia menjadi musuhku?" Masih sangat impulsif, Clara Xiao menempelkan pipinya ke dada warrior Yang dan berkata, "Tapi, aku menyukainya." Bagi banyak wanita, yang mereka harapkan adalah pria bersedia menjadi pahlawan atau raja iblis untuk mereka. Secara keseluruhan, yang paling dipedulikan seorang wanita adalah apakah seorang pria mencintainya atau tidak. Jenis pria yang mengorbankan wanitanya demi apa yang disebut kebajikan, kebenaran, moralitas atau orang-orang di dunia, dan wanita yang dikorbankan tersebut masih mencintai pria itu sampai mati, dan bahkan menyetujui tindakan pria itu. Hal semacam ini hanya bisa dilihat pada novel pesilat. Orang-orang itu egois, begitu juga wanita, terutama dalam hal cinta. Warrior yang mengepalkan tangannya di pinggang Clara Xiao, menikmati keheningan singkat ini. Mengapa mengatakan keheningan singkat? Karena dia tahu bahwa badai akan segera datang. Di bawah kecepatan penuh warrior Yang, keduanya dengan cepat datang ke kota Beiming. Seperti kota-kota lain, ada biaya untuk memasuki kota. Warrior yang memasuki kota Beiming setelah membayar 2 batu kecubung ungu. Tugas pertamanya sekarang adalah mengirim Clara Xiao kembali ke perguruan rusa putih, dan hanya dengan kembali ke sana, Clara Xiao untuk sementara bisa benar-benar aman. Tanpa menunda waktu, warrior yang datang ke panggung formasi pengirim di kota Beiming. Warrior Yang dan Clara Xiao berdiri dalam lingkaran teleportasi biru. Tiba-tiba, cahaya biru menyembur keluar, menutupi mereka berdua sepenuhnya. Kemudian, tubuh mereka berangsur-angsur menjadi ilusi. Pada saat ini, cahaya biru pada keduanya tiba-tiba menghilang.
Kemudian, sebuah suara yang akrab bagi warrior yang tiba-tiba muncul di lapangan. Warrior yang, aku belum melihat kamu selama beberapa tahun. Setengah kaisar. Mata warrior yang tiba-tiba menyipit, karena aura pihak lain menyelimuti dirinya dan Clara Xiao. Pengunjung yang berniat jahat. Bersambung.